Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waktu karena sudah menunjukkan jam hampir setengah 9 dan sudah mulai cukup malam dan sudah cukup banyak juga yang hadir. Acara puzzle peradaban. Nah, kita mulai malam ini. Jadi buat disclaimer buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa puzzle akhir zaman sekarang kita rebranding menjadi puzzle peradaban. Supaya apa? Supaya temanya bisa lebih meluas. Tidak hanya melulu membahas soal seputar akhir zaman saja. Tapi kalau misalkan cakupannya itu peradaban, maka pembahasannya bisa makin meluas lagi. Nah, sama seperti tema malam hari ini yang mana temanya adalah mencari One Piece yang hilang ya. Jadi ini sebenarnya kita nggak mau membahas soal One Piece-nya, tapi karena ada momentum jadi kita anulah ya apa, riding the wave gitu. Dan jujur aja Ustadz Doni dan saya juga nggak terlalu ngikutin One Piece, tapi ya kita sudah sempat tahu ya spill-spillnya tentang One Piece itu seperti apa, ceritanya seperti bagaimana. Itu tuh banyak kemiripan sebenarnya dengan apa yang terjadi di dunia inilah ya kayak gitu, dan itu benar-benar bisa kita ambil lah nilai moral of the story-nya supaya bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan malah jangan terlarut sama film animenya ya, tapi pesan-pesannya itu justru yang nanti bisa makin menguatkan diri kita, terutama untuk cara pandang hidup kita. Nah gitu. Nah malam ini Ustadz Doni juga sama saya. Nah ini formatnya bukan pakai presentasi, tapi kita talk show aja lah. Kita ngobrol aja kayak gitu. Yang mana saat ini kebetulan mic-nya cuma satu, jadi kita akan berganti-gantian gitu. Bagus Ustadz Doni bisa salam-salam dulu atau bagaimana Monggo Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman, setelah vakum beberapa lama, pasal akhir zaman, kita diskusi sama Mas Aryo untuk merebranding ya menjadi puzzle peradaban. Tentu saja rebranding ini tidak hanya di permukaan. Kita akan bismillah ya memberi warna baru, gebrakan-gebrakan baru, dan mungkin semoga ada hal-hal baru lah yang bisa kita bawakan baik di dunia online maupun di dunia offline tentang puzzle peradaban ini. Nah, sebagai starting malam ini di puzzle peradaban ini, kita merespon apa yang sedang marak tentang pengibaran bendera One Piece, Jolly Rogers, ketika mendekati pesta kemerdekaan 17 Agustus. Nah, kita sama-sama mengetahui, atau terutama di dunia online ya. Kalau saya di offline belum menemukan, jujur aja belum menemukan. Tetapi di online cukup banyak. Ada yang mengibarkan Jolly Roger. Jolly Roger itu bendera tengkorak hitam dengan tulangnya itu. Kadang ada itu saja, ada truk yang memasang itu. Biasanya di Agustusan ini masang bendera merah putih ya. Itu memasang bendera One Piece. Kemudian bersamaan dengan bendera merah putih, bawahnya ada Jolly Roger dan lain sebagainya. Respon pemerintah sempat ada respon yang cukup keras. Maksudnya ada ancaman bahwa yang memasang ini akan kena penjara 5 tahun, denda 500 juta dan lain sebagainya. Tetapi terus kemudian seperti biasa ya, ada good cop, ada bad cop gitu kan. Ada yang berperan sebagai pahlawan kesiangan gitu. Nanti ada yang kemudian merespon, oh enggak apa-apa, itu tidak berbahaya dan lain sebagainya. Nah, tetapi di balik itu semua sebenarnya menarik Mas Arya untuk dibahas kenapa kali ini, tahun ini itu ada gerakan seperti itu. Ada gerakan
mengibarkan bendera itu bersamaan dengan bendera negara. Itu kan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan ini menarik sebenarnya. Ada apa di balik itu? Karena gini, di balik sebuah simbol itu pasti ada makna yang ingin disampaikan. Jangankan simbol ya. Apapun itu, kalau istilahnya siapa itu? Pokoknya di dalam filsafat lah, istilahnya itu fenomena. Di balik fenomena itu pasti ada nomena. Di balik fenomena itu pasti ada nomena. Misalnya fenomenanya itu sekarang kok dingin, biasanya panas, itu kan fenomena. Nah, di balik fenomena dingin yang biasanya panas itu ada nomena. Nomenanya apa? Misalnya badai apalah gitu-gitu. Beda fenomena dan nomena itu apa? Fenomena itu di permukaannya, yang tampak di kasat mata di banyak orang itu fenomena. Kemudian yang menyebabkan fenomena ada itu adalah nomena. Biasanya gitu. Contoh lain, kita demam, badan kita panas. Biasanya kan yang normal itu 36 derajat Celcius kan. Tiba-tiba menjadi 38, tiba-tiba menjadi 40. Nah, panasnya tubuh kita itu fenomena. Ada fenomena apa ini kok panas? Ada nomena apa kok panas? Ternyata ada bakteri, ada virus. Nah, hubungan sama antara fenomena dengan nomena itu begitu. Lah, pengibaran bendera One Piece ini kan sebuah fenomena kan. Nah, kalau ngibarinya di hari-hari biasa aja mungkin biasa gitu ya. Tapi ini persoalannya di tengah masyarakat ketika dianjurkan untuk memasang bendera negara. Malah masang bendera ini kan fenomena. Lah ada nomena apa di balik itu? Itu yang perlu kita bahas itu. Nah, pertama itu. Nah, ada nomena apa? Kalau kita lihat ada gini, indikatornya begini. Ada sebuah anjuran, kemudian yang dianjurkan itu tidak mau. Bahkan melakukan hal lain dari yang dianjurkan. Mohon maaf ini, anjurannya adalah memasang bendera merah putih. Yang dipasang Jolly Roger itu kan membangkang anjuran. Berarti kan ada sesuatu itu. Kalau memang baik-baik saja ya ngapain harus membuat dalam tanda petik pembangkangan gitu kan. Berarti kan ada sesuatu. Nah, artinya di balik fenomena itu ada sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang kemudian coba kita bahas. Walaupun nanti ada hal-hal lainnya. Ada One Piece sendiri yang kemudian menarik. Kemudian pertama fenomena tentang pemasangan bendera. Kemudian bendera One Piece itu sendiri akan kita bahas beberapa. Terus kemudian di balik cerita One Piece itu kenapa yang dipilih kok One Piece? Kenapa yang dipilih kok bukan yang lain? Nah, kan gitu. Nah, pertama sekarang soal fenomenanya dulu. Nomena di balik fenomena. Memasang bendera negara ketika pesta kemerdekaan itu kan menunjukkan rasa bangga, rasa syukur, nasionalisme kan itu. Dulu dijajah, sekarang tidak, makanya pasang bendera gitu kan. Dulu bersama penjajah itu kehidupannya sengsara, sekarang sudah bahagia, pasang bendera kan gitu kan. Nah, ternyata apa yang dimimpikan dari kemerdekaan itu ya jujur saja tidak terwujud itu kan. Yang kemakmuran yang diimpikan ketika terjajah itu, kemudian mimpinya ketika merdeka kan kemudian makmur. Keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, keadilan juga tidak kan, kita tahu kan bagaimana hukum itu tidak jelas. Nah, sudah cukup jelas bahwa ada sesuatu di peristiwa kemerdekaan ini yang orang itu tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, kan gitu kan. Ada perasaan bahwa ini belum merdeka bener ini. Rasanya jelas, maka berekspresi dengan itu. Nah, saya pikir itu. Monggo Mas Arya direspon Mas Arya. Oke, jadi memang ya seperti yang Ustaz Doni bilang ya, baru kali ini terjadi sebuah aksi ya, karena mungkin saya lihat memang fenomena akhir-akhir ini tanda kutip ya itu
banyak ulah-ulah ya dari segala macam keputusan kebijakan yang itu tuh justru malah meresahkan dan menyulitkan rakyat. Saya rasa itu jadi kayak ganjalan-ganjalan rakyat yang kemudian itu numpuk-numpuk, terus akhirnya mereka karena mereka juga takut bersuara akhirnya mewakilkan itu mungkin ya kayak gitu. Karena ya seperti yang kita tahu saat ini juga istilahnya pemegangnya dari kepemerintahan sendiri kan mungkin memang dari militer ya, jadi mungkin mereka sendiri takut untuk mengekspresikan dan bahkan akhirnya mereka mengekspresikan dengan bendera Jolly Rogers. Nah itu kan walaupun ada yang berpendapat wah santai aja toh, itu tuh film fiksi, film kartun dan lain sebagainya, ngapain sampai harus takut kayak gitu, seakan-akan itu tuh kayak mengancam sebuah stabilitas negara dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat sebenarnya tuh kayak bentuk bentuk negara itu kayak nggak mau digugat gitu loh, kayak kalian kalau mengibarkan bendera itu berarti kalian tuh protes sama kita, berarti kalau kalian protes sama kita itu menandakan pemerintah kita keadaan negara kita sedang tidak baik-baik saja itu. Udah tuh diturunin semua biar negara kita nih kesannya baik-baik saja. Kira-kira gitu nggak sih Tat? Interpretasinya ya, iya gitu ya. Betul. Jadi kalau baik-baik saja kan tidak mungkin ada fenomena tadi kan, kembali ke tadi kan. Kalau memang keadaan baik-baik saja tidak akan ada fenomena tadi. Ketika ada fenomena berarti pasti ada sesuatu. Nah persoalannya begini, tidak semua orang sadar, tidak semua orang sadar. Kalau mayoritas, kalau masalah bahwa keadaan tidak baik-baik saja itu banyaklah keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin tidak hanya hari ini, kemarin-kemarin itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Cuma persoalannya tidak semua orang itu sadar bahwa ini kondisi tidak baik-baik saja. Nah, yang dimaksud sadar itu bagaimana? Sadar itu kan ini harfiah ya, istilah harfiah. Orang pingsan itu kan tidak sadar. Orang pingsan itu tidak tahu sebelahnya ada siapa, di sana ada siapa, ini siang atau malam, itu kan tidak sadar. Kalau orang sadar itu tahu di sebelahnya ada apa, di depan ada apa, di belakang ada apa, siang atau malam, cahayanya bagaimana, baju yang dipakai warna apa, itu sadar. Nah, tidak semua orang sadar dengan kondisi sosial politik yang sedang melingkupi. Kondisi sosial politik ini sebenarnya ada apa itu tidak semua orang sadar. Nah, dengan satu fenomena tertentu yang kemudian bisa mengguncang kesadaran masyarakat, nanti yang sadar semakin banyak. Nah, ketika yang sadar semakin banyak, ini repot. Dan itu sebenarnya nanti ada hubungannya dengan cerita One Piece. Jadi walaupun saya tidak nonton One Piece atau baca One Piece, secara mendetail ya, sedikit-sedikit mengikuti garis besar ceritanya sampai termasuk mengapa yang dipilih adalah bendera itu. Mengapa yang dipilih tidak lain, bukan bendera yang lain. Banyak kok bendera-bendera lain, misalnya contoh ya bendera freedomnya Bob Marley itu. Iya toh. Reggae itu. Itu kan juga simbol kebebasan toh, perlawanan ya. Apalagi simbol apalagi kan banyak. Fotonya Che Guevara misalkan. Fotonya Che Guevara misalnya gitu kan banyak. Tapi kenapa yang dipilih adalah bendera itu. Nah, kita bahas bendera itu dulu sekarang. Jolly Rogers, bendera bajak laut yang kemudian kita mengenalnya hari ini dengan istilah Jolly Rogers. Itu ada beberapa versi cerita. Yang umum yang memang bendera Jolly Rogers itu bendera yang dikibarkan oleh kapal perompak, kapal bajak laut yang ingin mengintimidasi kapal yang mau dirampoknya. Jadi biasanya dari jauh kan kapal itu ketika berlayar di tengah laut itu kan sepi kan,
seringkali sepi, nggak kelihatan. Kelihatan kapal lain itu kalau deket-deket pelabuhan itu baru kelihatan kapal lain. Tapi kalau di tengah samudra itu kan ya dia sendirian. Benar. Bayangkan ketika sendirian itu tiba-tiba dari belakang atau dari depan itu muncul, dari cakrawala itu muncul kapal lain. Itu kan langsung siapa ini? Kalau zaman sekarang langsung pakai radio langsung ketahuan ini siapa. Zaman dulu kan tidak. Tiba-tiba muncul itu kan penasaran. Nah, biasanya mereka menggunakan bendera yang lebih netral atau bendera pemerintahan tertentu, bendera negara tertentu sebagai identitasnya. Sebagai identitas palsu. Oh, gitu. Sebagai identitas palsu. Misalnya yang mau dirampok ini kapal Prancis, dia pakai bendera Prancis. Oh, gitu. Ya biar maksudnya biar dekat dulu. Dekat dulu. Oh, iya. Begitu sudah dekat, sudah tidak bisa lari, ganti itu bendera palsu itu pakai Jolly Roger. Untuk apa? Untuk menunjukkan ini aku perampok loh. Gitu. Istilahnya kayak nodong pistol. Nodong pistol. Kamu mau ribut atau sudah menyerah saja, gitu kan? Karena kami siap mati. Gitu. Itu bendera Jolly Roger seperti itu. Tetapi saya pernah juga mendapatkan info. Cuma ketika tadi itu saya kulik lagi, itu belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi saya pernah mendapatkan info bahwa bendera Jolly Rogers itu menjadi olok-olokan dari panji hitamnya Rasulullah, Ar-Roya. Tapi sekali lagi mohon maaf saya cari enggak ketemu. Cuma saya pernah dapat informasi itu. Karena dari rentang waktunya cukup lama ya Tat ya, antara zaman Rasulullah dengan juga Jolly Roger munculnya itu. Bukan begitu. Kalau kita lihat Golden Age-nya Pirates, apa itu namanya? Apa jenenge? Bajak laut. Ya. Golden Age-nya bajak laut itu kan sekitar 1650 sampai 1730. Oke. Itu di masa Turki Utsmani. Di masa Turki Utsmani. Bendera tetap dipakai. Bendera perangnya Turki Utsmani ya itu gitu. Itu di zaman itu kan, di zaman itu. Nah, kalau ini dugaan saya. Bukan berarti Jolly Roger itu berasal dari Ar-Roya, tetapi orang-orang Barat itu menyamakan antara Ar-Roya dengan Jolly Roger. Jadi langsung mengasumsikan itu tuh jelek gitu ya. Ini bangsane bajak laut itu. Ketika ada kapal bawanya bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Ini sama dengan bendera tengkorak itu, gitu. Mungkin sekarang ada yang menyamakan. Nah, kalau dugaan saya, saya begitu. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita. Kenapa kemudian yang dipilih adalah itu? Kenapa kemudian yang dipilih adalah Jolly Roger, bukan yang lain? Ada beberapa lapis kemungkinan. Lapis kemungkinan pertama, kalau misalnya Che Guevara itu bisa dituduh makar, kamu anak buahnya Che Guevara, ada orangnya gitu. Atau apa namanya, reggae-nya Bob Marley itu kan Jamaika itu. Atau Palu Arit sekalian. Palu Arit sekalian. Itu pasti jelas. Kan akan ada tindakan politis. Nah, ketika yang dipilih adalah Jolly Rogers, pun Jolly Rogers-nya One Piece bukan Jolly Rogers yang beneran gitu kan beda. Jolly Rogers beneran lebih sangar. Kalau Jolly Rogers-nya One Piece kan dikartun kan. Kenapa yang dipilih itu? Kalau ini dugaan saya ya untuk lebih safe. Untuk lebih aman dari aman dari dugaan makar. Tuduhan makar. Lawang bendera kartun mau makar yang seperti apa bendera kartun kan gitu. Kemungkinan begitu. Tetapi yang menarik adalah kenapa yang dipilih itu gitu. Kenapa yang dipilih adalah bendera kartunnya One Piece. Ternyata ada kisahnya One Piece itu menarik sekali. Saya kan One Piece itu dari kemarin itu tidak terlalu ngeh. Tetapi begitu ada kejadian seperti ini kan terus kemudian ngikuti. Nah, ternyata luar biasa. Memang dulu awal saya sempat lihat. Cuma memang tidak tertarik karena kisahnya ya kayak gitu-gitu aja. Maka nggak lihat di episode awal itu karena nggak menarik. Nggak menariknya itu apa?
Ya cerita biasa lah, khayalan cerita banget, khayalan ya? banget itu kan terus jadi nggak tertarik. Iya. Gitu. Karena ketika awal One Piece itu ya usia saya sudah mulai matang, sudah mulai pikirannya itu pikiran serius itu kan, tidak nonton film-film gitu kan. Iya. Tetapi ternyata di episode berikutnya itu tidak lagi ringan ceritanya, tidak lagi cerita fiktif yang ringan, tetapi luar biasanya si penulis ini memasukkan seperti kalau saya lihat ya, dia itu melihat fenomena dunia, tidak hanya fenomena Jepang, fenomena dunia hari ini, kemudian dia transformasikan di dalam cerita fantasinya dia. Jadi inspirasinya. Jadi inspirasi. Dan itu baru kalau saya cari-cari itu baru muncul di nggak tahu yang episode ketiga atau keempat itu kan ada beberapa bagian besar. Arc-nya ya. Ketiga kayaknya kalau nggak salah itu baru muncul. Nah, yang paling menarik itu adalah begini. Di balik kisah-kisah detailnya itu ya. Kisah One Piece itu kan akan mencari harta karun One Piece itu One Piece itu harta karun yang ditinggalkan oleh siapa? The Roger ya. The Roger yang Raja Bajak Laut itu yang menemukan ini akan menjadi Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut itu maksudnya penguasa dunia itu. Dan ternyata ada satu entitas yang menghalangi itu semua, menghalangi ditemukannya One Piece. Yaitu pemerintahan dunia. Pemerintahan dunia itu maksudnya adalah satu penguasa yang menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia di dunia One Piece itu ada 170 negara. Yang 170 negara itu tunduk di bawah pemerintahan dunia ini. Ini kan kayak Amerika kan gitu kan. Kayak Amerika yang apa namanya? Begitu veto langsung tunduk semua. Nah itu di pemerintahan dunia itu ada 5. Di pemerintahan dunia itu ada 5 sosok. 5 sosok itu kan 5 pengambil hak veto di PBB. Iki sing nulis cerita ya kurang ajar benar. Ada 5 pemilih hak veto dan yang lebih menarik lagi apa? Di balik 5 itu ada satu penguasa misterius yang tempat duduknya itu tidak boleh diduduki siapapun. Oh gitu? Iya. Ada satu singgasana misterius dan ini penguasa sesungguhnya. Penguasa sesungguhnya yang lebih tinggi daripada 5 tadi. Dia itu bisa menentukan siapa yang sejarahnya harus dihapuskan. Peradaban mana yang perlu dihilangkan. Kayak sekarang Gaza itu. Iya. Ini yang nulis ini kok bisa segitu gitu amat itu loh. Dia detail menggambarkan dunia hari ini ke dalam cerita dia itu detail sekali. Nah, siapa ini? Sosok misterius itu adalah sosok yang mengendalikan ini semua. Mau ini ganti siapapun sebenarnya ini sosok ini yang mengendalikan. Dan ini kalau kita terjemahkan hari ini apa? Ya kapitalisnya kan. Kapitalisnya itu kan nggak kelihatan. Ya, benar, ini di sistem manapun, misalnya di dunia, di Amerika ya. Bukan di Amerika, di dunia. Di balik Trump, Xi Jinping, terus Rusia itu Putin terus ya pokoknya semua semua penguasa dunia itu mau Trump ganti, mau Putin ganti, mau siapapun ganti, itu kan sejarah dunia ya tetap gitu aja. Karena sesungguhnya yang berkuasa bukan mereka, yang berkuasa adalah di balik ini. Itu, ya. Nah, siapa itu? Ya kapitalis dunia itu. Nanti di Indonesia juga sama. Siapapun penguasanya di balik itu kan. Sebenarnya di balik itu siapa mau ganti siapapun ini presidennya, yang di balik itu sebenarnya yang menentukan laut mana yang mau dipagari gitu-gitu. Sebenarnya kan itu kan. Dan ini tidak tersentuh. Nah, yang menarik lagi kembali ke kisah One Piece tadi. Pemerintahan dunia ini dia berdiri 800 tahun yang lalu setelah mengalahkan satu kerajaan negara yang lebih kuat, yang lebih maju. Kemudian sejarah negara ini dihapuskan. Mereka menyebutnya Void Century. Abad yang dihilangkan. Bukan hilang, dihilangkan. Abad yang dihilangkan. Ada satu abad
kekuasaan dunia yang adil, yang bla 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 bla, yang kemudian dikalahkan oleh pemerintahan dunia ini, kemudian sejarahnya dihapuskan. Ini kira-kira ada nggak di dunia kita? Kan luar biasa loh. Ada satu fase, cuma kalau di One Piece itu kan 100 tahun. 100 tahun. Di dunia kita malah kebalikan. Yang void century-nya dunia nyata kita itu 1350 tahun. Masya Allah. 1350. Ya memang yang betul-betul betul-betul murni gitu. Paling ya hanya 30 tahun sampai 100 tahun paling gitu. Tapi selebihnya itu sebenarnya masih. Nah, baru sebenarnya pemerintahan dunia yang versi kita itu baru 100 tahun ini. Baru 100 tahun ini. Nah, itu dibalik. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara mereka menghapus void century tadi. Bagaimana cara menghapus void century? Ya dengan cara menutup sejarah tentang itu. Jejaknya semuanya dihilangkan. Termasuk pelajaran-pelajaran sekolah dihilangkan dan lain sebagainya, sehingga enggak tahu. Termasuk mengkriminalisasi itu. Mengkriminalisasi, betul. Mengkriminalisasi itu artinya orang yang menceritakan tentang void century itu pasti orang tidak benar. Kan gitu. Kayak saiki. Ini perlu disebutkan benar. Saya kira paham ya. Semua teman paham lah. Nah, pemerintahan dunia itu menghalangi itu, termasuk menghalangi One Piece tadi, menghalangi ditemukannya One Piece. Nah, persoalannya adalah siapa yang bisa menemukan One Piece? Ini tidak semuanya. Hanya orang-orang yang tahu bagaimana dia ditemukan, One Piece ini ditemukan. Dan itu rahasia itu tertuliskan di poneglyph atau apa itu, batu itu, batu rahasia dengan bertuliskan kode-kode rahasia yang tidak semua orang bisa membaca. Dan salah satu timnya Luffy bisa membaca itu. Maka ini menjadi musuh pemerintahan dunia yang satu-satu yang cukup menakutkan. Kenapa? Karena akan mengungkap void century. Orang-orang zaman sekarang yang dalam ketidaksadaran itu bisa terbukakan kesadarannya bahwa kita pernah memiliki satu masa void century yang luar biasa itu. Dan itu bisa, persoalannya adalah tidak sekedar masa itu ada, tetapi dia bisa bangkit kembali. Tetapi bangkit kembalinya itu tidak dengan tiba-tiba, tidak dengan sendirinya, tetapi diupayakan. Makanya kayak Luffy, terus Zoro dan lain sebagainya itu nyari One Piece itu. Nah, saya penasaran. Ini nanti ujung-ujungnya One Piece-nya ini apa? Kalau saya menduga, akhir ujungnya nanti One Piece itu bukan harta dalam artian emas, permata itu enggak. Tapi harta lain, sesuatu harta yang lain, bukan dalam bentuk seperti itu. Kalau dugaan saya begitu. Masya Allah. Wah, Masya Allah, luar biasa banget insight dari Sadani ya. Bisa meriletkan ya dari cerita yang di One Piece dengan kejadian kita sendiri di sekitar kita lah ya. Nah, yang menarik gini juga, Tat. Saya juga sedikit riset ya. Itu kan awak kapalnya Luffy itu kan juga bermacam-macam ya, dari daerah mana dan berkumpul menjadi satu, dan itu yang disebut yang namanya nakama itu ya, Tat. Nakama. Jadi mereka tuh benar-benar rela berkorban dengan solidaritas tinggi, sehingga para fans-fansnya One Piece pun dengan bangganya menamakan diri mereka tuh nakama kan kayak gitu. Itu karena saking istilahnya merasuk lah ya kayak gitu tuh. Nah, menariknya gini, Tat, saya melihat di situ juga bisa diambil benang merahnya, karena si Luffy ini kan mengumpulkan awak kapalnya itu kan dari setiap kejadian-kejadian, setiap daerah-daerah untuk kumpul menjadi satu dan menjadi satu tujuan tanpa adanya sekat-sekat. Nah, dari mana kamu, dari apa segala macam, sehingga mereka punya satu tujuan sama, yaitu menemukan One Piece tadi. Nah, itu kalau misalkan kita ambil dari cerita itu bisa nggak sih direlatekan dengan kondisi kita sekarang ini?
Ya, tentu sangat bisa. Tetapi sebelum itu, bahkan sebelum kita ngomong soal personel nakama tadi, persoalannya adalah yang paling besar. Luffy itu tidak bisa berjuang sendiri. Oh, iya. Itu yang paling penting. Dia tidak bisa berjuang sendiri. Dia berjuang sendiri dapetin One Piece, tidak bisa. Makanya dia sadar, dia cari orang lain. Dia cari orang lain. Dalam bahasa kita berjamaah. Kan gitu. Mengembalikan One Piece itu berjamaah. Tidak bisa sendiri. Tapi jamaahnya itu tujuannya sama itu. Walaupun backgroundnya beda-beda. Nah, background yang beda-beda ini justru ini menunjukkan begini. Nanti masing-masing nakama ini kan punya kelebihan, dan dia menyumbangkan kelebihannya itu demi tercapainya tujuan. Siapa itu yang perempuan itu? Dia ahli Nami. Ahli navigasi. Butuh kan? Si Luffy-nya enggak bisa. Benar. Itu dibutuhkan. Kemudian Zoro. Kemudian siapa lagi? Usopp dan lain sebagainya. Itu semua punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, ternyata juga sama di apa namanya? Di kehidupan nyata kita itu tidak bisa memperjuangkan hal besar sendirian, itu tidak bisa. Jangankan memperjuangkan hal besar, memperjuangkan kita punya keturunan saja tidak bisa sendiri. Harus punya istri. Punya ceritanya nggak bisa, harus punya istri. Apalagi memperjuangkan ini peradaban luar biasa. Ini berjamaah. Nah, berjamaahnya tentu saja tadi dengan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi, dan kemudian ada yang menjalin. Mengkoordinasi. Tidak sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang penting lagi adalah perjuangannya apa? Perjuangannya apa? Mungkin kalau di anime One Piece itu digambarkannya itu perjuangannya itu masih physically ya. Masih pakai gelut fisik gitu. Ya, mungkin itu ada, fase itu ada. Tetapi yang menarik adalah bukan perkelahian fisiknya itu, tetapi misi mengungkap informasi rahasia tentang Void Century dan kebangkitannya. Yang informasi itu ditutup-tutupi oleh pemerintahan dunia. Nah, itu perjuangannya kan itu. Perjuangannya itu adalah perjuangan yang sifatnya itu gagasan. Perjuangannya yang sifatnya itu informasi. Benar. Dan ini kalau kita runut lebih jauh lagi, di dalam Islam itu mukjizat tertingginya juga informasi. Masya Allah. Mukjizat tertingginya informasi. Nabi Ibrahim, mukjizatnya itu nek bahasa anim ya, pengendali api. Nabi Ibrahim. Benar. Nabi Musa pengendali air. Terus siapa? Nabi Sulaiman pengendali angin. Pengendali angin kan naik. Kendaraannya kan angin. Pengendali angin. Nabi Lut pengendali tanahnya bisa dibalik. Tapi Nabi Muhammad pengendali apa? Mukjizatnya apa? Mukjizatnya Al-Quran itu apa dibanding mengendalikan tanah, mengendalikan api, mengendalikan air? Apa? Mengendalikan informasi. Maksudnya mengendalikan informasi itu begini. Membuka informasi yang benar. Jadi bukan memanipulasi ya. Kalau memanipulasi itu adalah pekerjaannya penjahat, itu memanipulasi informasi. Nah, pekerjaannya pihak kebenaran itu membuka informasi yang sesungguhnya. Nah, Allah itu membuka informasi itu. Ketika manusia sudah mulai lupa di zaman Al-Quran diturunkan, ketika manusia sudah mulai lupa dari siapa penguasa dia, harus kemana dia meminta, itu dibuka, informasinya itu dibuka. Dan ayat pertama Iqra, bacalah. Bacalah itu tentang apa? Tentang informasi gitu. Bukan tentang sesuatu yang physically,
tapi informasi. Informasi yang bisa membuka pikiran, bisa membuka kesadaran. Nah, hari ini masyarakat itu dalam kondisi seperti itu. Masyarakat itu tertutup dari informasi kebenaran. Termasuk dari informasi bahwa hari ini itu sedang tidak baik-baik saja itu tertutup. Walaupun sudah mulai terbuka ya, karena istilahnya itu sepandai-pandai orang menutup bangkai gitu kan, itu pasti baunya akan kecium. Tetapi mereka sih pinter bener gitu loh. Nutupi itu pinter. Sudah ada bangkai ditutup, kan ada baunya. Ketika orang nyari ini bau apa? Ya memang begini nih baunya kan gitu. bisa ngeles seperti itu. Maka memang ada upaya untuk membuka informasi itu. Informasi tentang apa? Informasi tentang kehidupan ini sesungguhnya seperti apa? Untuk apa misi kita hidup di dunia? Bagaimana perjuangan para pendahulu kita di dalam memperjuangkan kebenaran ini, Rasulullah maksudnya. Terus bagaimana sahabat melanjutkan itu, void century di dalam dunia nyata itu seperti apa, kekhilafahan yang sudah lama terlupakan itu void century, yang kemudian nanti akan ditemukan kembali seperti di One Piece, seperti di hadis 5 fase itu, takunu nubuatum fikum masyaallah antakun dan seterusnya. Akan ada masa kenabian, ada khulafaur rasyidin, mulkan aqdon, mulkan jabriyatan, khulafaur rasyidin lagi. Ini One Piece-nya. Itu. Nah, persoalannya adalah ini sekarang hari ini sedang ditutup. Sedang ditutup, kesadaran orang-orang dihilangkan, maka nakama ini yang sekarang ini perjuangannya itu membuka informasi itu. Nah, kita melihat sekarang ketika ada fenomena teman-teman kita mengibarkan bendera Jolly Roger-nya One Piece, kita ceritain aja One Piece itu gini. Ternyata di dunia kita gini. Gitu. Monggo direspon jangan. Masya Allah, wah ini luar biasa, makin dalam ya pembahasan kita ya. Karena ternyata setelah dicek itu memang banyak kesamaannya, walaupun ya mungkin kalau ada sebagian orang ngomong wah cocok logi nih, diambil-ambil istilahnya benang merahnya. Ya kalau memang dibilang cocok logi nggak apa-apa, tapi kan memang bagaimana kita bisa menyikapi ya sebuah fenomena, terus kemudian bisa kita ambil moral of the story-nya. Terus bisa kita itu bisa kita pakai untuk bagaimana kita sendiri itu menyikapi dalam hal soal dunia dan lain sebagainya ya, kayak gitu loh. Nah sekarang selanjutnya gini Tat, ini kan kemarin tuh sampai ada terjadi perdebatan kan, sampai di TV One kalau nggak salah, sampai membahas ini benar-benar sebegitu seriusnya gitu loh. Nah, kalau menurut Ustadz Doni sendiri dari terjadinya perdebatan, fenomena dan lain sebagainya itu, apakah ini salah satu bentuk ketakutan pemerintah juga? Apakah terus kemudian terjadi adanya suara akar rumput yang kemudian mereka mulai berani bersatu untuk kemudian menyatakan sebuah sikap lah ya, bersikap menyatakan sebuah ketidaksetujuan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah gelombang ya. Walaupun kita tahu sendiri ya ini bendera ini aja, bendera anime ya gitu, bendera kartun dan lain sebagainya. Tapi apakah terus kemudian muncul gitu karena masalahnya gini, sanksinya itu nggak main-main gitu loh kan, bisa dibilang gitu loh. Bahkan ibaratnya tuh hampir disamakan sama seperti tindakan makar gitu. Apakah menurut Ustadz tuh apakah pemerintah itu sebenarnya tahu nggak sih ini arti sebaliknya tuh apa? Bahkan mungkin bisa dibilang katakanlah apakah kemudian pemerintah juga riset soal cerita dari dari One Piece sendiri ya gitu, terus mereka bisa menarik garis kesimpulan, wah ternyata ini adalah sebuah bentuk simbol perlawanan dari rakyat, harus ditekan nih dan lain sebagainya kayak gitu. Apakah menurut Ustadz sendiri gimana itu? Ya sebenarnya tanpa tahu cerita di balik One Piece itu memang sudah mengkhawatirkan bagi penguasa. Mengkhawatirkannya apa? Karena itu membangun kesadaran itu loh. Itu yang ditakutkan adalah itu.
sekarang tidak lagi penting, bukan mohon maaf dalam tanda petik, bukan tidak lagi pentingnya itu dalam tanda petik ya. Tidak lagi penting simbolnya itu apa. Tetapi simbol itu menyimbolkan apa kan gitu. Yang penting itu kan gitu. Yang penting itu bukan misalnya ya jenengan menemukan rambu-rambu warna merah terus kemudian ada garis putihnya. Yang penting itu kan bukan simbolnya itu. Tetapi ketika kita masuk di simbol ini ya ketabrak gitu karena dilarang masuk itu. Yang karena gini, yang penting itu bukan simbolnya, tetapi apa yang ada di balik simbol itu. Nah, sebenarnya nanti kalaupun bendera One Piece ini diganti dengan bendera apapun, itu tetap akan mengkhawatirkan penguasa. Masalahnya bukan di simbolnya, tetapi pada ini kesadaran mulai bangkit itu loh masalahnya. Ini kesadaran mulai bangkit. Kesadaran mulai bangkit ini bukan sesuatu yang sederhana. Kayak dulu ya, ketika Nusantara ini dijajah oleh Belanda, yang menjadikan kemudian masyarakat ini berjuang itu karena sadar bahwa ini sistem tidak benar gitu. Itu loh. Ketika mereka masih ya memang kehidupan harus begini. Sekarang bayangkan kita hidup di zaman penjajahan, Belanda masih di sini. Terus mindset kita, mungkin nggak kalau mindset kita, ya kehidupannya seperti ini. Nah terus mau gimana lagi? Istilahnya ada diganti negara persemakmuran. Kira-kira gimana? Mungkin nggak seperti itu? Mungkin saja. Kenapa mungkin? Karena Belanda di sini berapa tahun? Ya mungkin ada perdebatan 360, tetapi itu lama, berada di sini lama. Sekarang bayangkan seseorang lahir Belanda udah di situ. Kemudian sampai usia katakanlah 50 tahun Belanda masih di situ. Di dalam mindsetnya kan ya memang kehidupan begini. Mau apa lagi gitu kan. Begitu juga hari ini. Kita lahir itu kondisi sudah seperti ini. Sistem ya sudah kapitalis gitu kan. Pemerintahan sudah sekuler gitu kan. Terus kemudian secara bawah sadar kan kita ya memang kehidupan harus begini. Bagaimana lagi? Wong kita sejak lahir juga sudah seperti itu. Nah, yang bisa menyebabkan orang ini berubah itu kesadaran bahwa sing bener orang ini loh. Pembebasan pikiran. Sing bener orang ini loh. Sing bener apa? Sing bener itu yang seperti ini. Beda lagi. Maksud saya contohnya begini. Ya sing jenenge hukum ki yo di voting toh. Wong sejak kita lahir juga kita milih wakil rakyat, legislatif, habis itu bikin hukum. Ya dari dulu lumrahnya ada gitu. Lumrahnya begitu. Terus kemudian ada informasi yang datang. Sesungguhnya yang berhak membuat hukum itu Allah. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Al-Qur'an. Bukti kemukjizatannya ini. Itu kan terus walaupun dia selama hidupnya itu berada di dalam sistem sekuler, ketika kemudian ditunjukkan kepadanya yang benar seperti ini konsepnya, bahwa hukum itu tidak dari manusia tapi dari Allah. Dan bahkan dulu pernah ada satu masa yang seperti ini, itu kan di zaman kamu belum lahir gitu kan, di zaman kamu belum sudah ada kejadian ini. Jadi membuka kesadaran. Membuka kesadaran itu apa? Membuat dia tahu, membuat dia paham bahwa dunia ini tidak hanya seperti yang kita lihat selama kita hidup gitu. Ada sejarah yang terlupakan gitu. Yang sejarah terlupakan ini bisa mengubah mindset pemahaman kita gitu. Benar. Itu dari mana? Dari informasi. Kesadaran itu dari informasi. Kembali lagi kepada kita. Kenapa takut? Jadi yang ditakutkan itu bukan kisah di balik One Piece-nya. Ini kan kalau kita ngomong kisah di balik One Piece itu kan kita asik-asikan ngobrol aja gitu. Tapi kalau ngomong penguasa itu kenapa takut, kenapa khawatir, itu bukan masalah bendera One Piece-nya, tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa ini sistem tidak beres ini. Kalau kayak gini terus kita bisa bla 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 bla. Nah itu yang mengkhawatirkan itu begitu. Dan kalau kita kembalikan kepada One Piece, yang dilakukan penguasa dunia yang jahat itu di film itu ya terus menutupi kebenaran dengan manipulasi data, dengan ini. Dan ini sekarang di dunia nyata kita betul-betul fakta itu dimanipulasi dengan kerjaan buzzer dan lain sebagainya.
Dan tahu nggak? Saya dapat informasi menarik ini. Bikin sistem buzzer itu gampang. Oh ya? Bikin sistem buzzer itu gampang. Asal saya punya duit, bisa bikin sistemnya. Saya bikin 1.000 akun, 10.000 akun, bisa. Saya pengen menjatuhkan akunnya jenengan, tak bikin 10.000 akun, pakai AI, bisa respon sendiri, jenengan tahu sendiri toh. Di setting set nyerang semua ke jenengan. Dan itu terbukti ketika saya bikin konten sosial reel sama TikTok yang mengkritisi si itu. Oh, itu kelihatan, Mas. Oh gitu. Kelihatan. Komentarnya itu sampai berapa belas ribu itu komentar. Itu kelihatan, itu kerjaan buzzer itu. Buzzernya bukan buzzer manusia ya, robot. Buzzer robot. Buzzer robot dengan AI. Mau pesan? Bisa. Ya enggak lah. Ya. Tapi artinya gini. Kembali ke pokok pembahasan kita. Sekarang itu era perang informasi. Informasi itu kaitannya apa? Dengan kesadaran. Begitu orang tidak sadar bahwa dia berada di sistem salah, begitu dia tidak sadar sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka mohon maaf, para penjahat ini akan terus berkuasa. Tetapi begitu dia sadar, ini awal mula kejatuhan. Karena semuanya bermula dari kesadaran. Semuanya bermula dari kesadaran. Sadar, pertama kan bangun, sadar gitu kan. Terus duduk gitu. Terus berdiri kan gitu. Semuanya bermula dari itu. Lah para penguasa dunia baik di One Piece maupun di dunia kita, itu upayanya adalah menjaga orang tidak sadar. Baik dengan menutupi kejadian masa lalu, dengan prediksi masa depan dan lain sebagainya. Kalau enaknya kita itu kan kita sudah dapat informasi masa lalu sampai masa depan. Informasi masa lalu itu dari sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Informasi masa depan itu dari hadis-hadis akhir zaman. Itu ketika kita rangkai set itu udah, oh dunia itu cuma seperti ini. Wah, Masya Allah. Memang gini Tat, kalau tadi mengingat apa yang antum bilang itu, saya jadi teringat gini. Banyak yang karena orang sudah sejak lahir itu dia sudah meyakini bahwa kondisinya ya udah kayak gini, sampai ini kayak gini, tiba-tiba kok ada sebuah pemahaman yang itu tuh dia sendiri belum pernah tahu sebelumnya, padahal sebenarnya itu pemahaman itu sudah pernah ada sebelumnya. Dia menganggap itu sebuah pemahaman baru yang mengusik, yang mengganggu. Loh, siapa kamu kok tiba-tiba datang dan bicara seperti itu? Kita ini dari dulu udah seperti ini, nah itu. Seakan-akan ya udah dunia itu seperti ini gitu loh. Jadi kayak seorang kayak pendatang baru yang walaupun kalau dirunut itu tuh sudah ada buktinya. Nah, itu triggernya itu apa aja, Tat? Misalnya bisa membangun kesadaran, membebaskan pikiran, karena banyak orang yang sudah udah blocking dulu secara mindsetnya kayak gitu loh, sudah terblocking sehingga kesannya itu ya sebuah pemahaman yang itu tuh aslinya itu tuh ya kita harus bisa membebaskan pikiran itu tuh, tapi karena sudah dari awal dia sudah terdoktrin kayak gitu sehingga ada pemahaman baru yang masuk, tanda kutip baru ya, yang di luar dia selama ini nggak tahu, itu malah justru itulah yang dianggap doktrin, nah gitu loh. Padahal sebenarnya itu kan itu membebaskan pikiran. Nah itu tuh bagaimana cara menyadarkan terus menjadi trigger-triggernya, karena ya kalau kita mau mengkait-kaitkan juga ya, kayak di pemerintah global misalkan yang memegang kekuasaan di dunia segala macam, yaitu saya jadi bisa relate banget bahwa apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Gaza sana juga mirip-mirip juga seperti itu, Tat. Kayak negara-negara Arab sekitarnya itu kayak belum terbebaskan pikirannya sehingga mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, padahal sudah jelas-jelas tahu bahwa mereka itu bahkan satu ras ya ibaratnya kayak gitu. Nah itu tuh gimana gitu loh, Tat, maksudnya cara supaya bisa tergugah kayak gitu loh, karena memang ini sebuah mungkin nggak bisa dalam sekali atau dua kali kejadian atau apapun itu. Ini memang perjalanan panjang kayak gitu. Menurut antum gimana, Tat? Baik, jadi memang harus dimulai dari kerangka berpikir dulu. Dimulai kerangka berpikir tentang apa itu kebenaran.
Itu sangat mendasar. Definisinya ya. Definisi kebenaran. Kebenaran itu seperti apa? Bagaimana cara memahami mana yang benar, mana yang salah? Karena gini, masyarakat hari ini jangankan soal informasi yang benar. Benar itu apa saja masih belum gitu. Masih banyak yang belum. Dia ada orang yang bilang gini, kamu mbok jangan merasa benar. Pernyataan itu benar atau salah? Jangan merasa benar. Padahal benar salah itu bukan perasaan. Kalau ada orang merasa benar itu memang salah. Karena benar itu bukan perasaan. Benar itu pemikiran. Jadi kalau saya mengatakan ini benar, itu bukan dengan perasaan, tetapi dengan pemikiran. Nah, dengan pemikiran itu apa? Dengan bukti. Kebenaran itu selalu ada bukti. Bukti itu bahasa Arabnya dalil. Bukti itu bahasa Arabnya dalil. Di dalam Islam itu nanti ada dalil akli, ada dalil nakli. Misalnya ya, bumi ini datar atau bulat, yang jadi perdebatan itu kan. Itu kan harus ada dalilnya, harus ada buktinya. Buktinya apa? Misalnya kapal yang berlayar di lautan itu lama-lama menghilang, tenggelam dari bawahnya dulu. Itu adalah dalil akli, terindra bahwa bumi itu melengkung, kan gitu. Nek lurus saja kan tidak mungkin terus kelihatan kan gitu. Itu dalil akli. Dalil akli yang lain banyak sekali. Dalil akli itu urusannya sama pembuktian secara akliyah, yang akal itu inputnya adalah indera, penglihatan, pendengaran. Tetapi ada dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang menukil dari informasi. Nah, misalnya setelah kita mati itu akan ada apa? Itu kan tidak ada satupun orang yang pernah mengindra. Nah, ini baru dalil nakli. Dalil nakli itu menukil pada informasi. Kemudian Al-Quran mengatakan setelah kita mati ada surga neraka, kan begitu. Nah, persoalannya adalah kredibilitas kebenaran dalil nakli ini, kekuatannya di mana? Kekuatannya adalah di teks itu sendiri. Artinya begini, teks itu kredibel atau tidak gitu. Misalnya begini, contoh, Mas Aryo, saya mendapatkan mandat dari Pak Prabowo untuk mengganti toko kopi Mataram ini menjadi toko kopi Majapahit. Nah, misalnya gitu. Saya mendapatkan mandat dari Pak Prabowo seperti itu. Jenengan kan tanya, buktinya apa Bapak jenengan dapat mandat dari Pak Prabowo? Saya mengeluarkan surat. Ini surat perintahnya, kan gitu kan. Terus jenengan apa yang dilakukan? Mencek, verifikasi. Memverifikasi. Ini betul-betul dari Pak Prabowo atau tidak? Kan gitu kan. Begitu juga kita. Setelah kehidupan dunia ini ada surga neraka. Tenane buktinya apa? Buktinya ini Al-Qur'an. Loh, kok bisa? Ini Al-Qur'an ini dari Sang Pencipta. Dari Sang Pembuat surga neraka termasuk pembuat kamu. Buktinya apa? Buktinya bahwa ini benar-benar dari Sang Pencipta itu kan gitu kan? Kan gitu kan? Nah, itu nanti di sesi lain bagaimana pembuktian Al-Qur'an sebagai betul-betul kalamullah itu sesinya bukan sekarang. Kan gitu. Nah, itu persoalannya adalah bagaimana di dalam Islam itu kita itu kebenaran itu tidak dengan perasaan. Termasuk gini, kebenaran Islam bahwa ini satu-satunya agama yang benar itu bukan karena doktrin, bukan karena perasaan, tetapi karena bukti. Karena bukti. Buktinya bisa diverifikasi. Nah gitu. Secara akliyah bisa diverifikasi. Bahkan naklinya, nukelnya, sumbernya tadi itu bisa diverifikasi secara akliyah bahwa ini betul-betul dari Sang Pencipta itu. Nah, itu pertama. Untuk apa? Untuk menyadarkan orang, oke? Tadi kan pertanyaan jenengan bagaimana orang yang sudah terblok mindsetnya, maka dibuka dulu bloknya. Kan begitu kan? Dibuka dulu bloknya. Membuka blok dengan apa? Dengan kerangka berpikir tentang benar salah itu apa. Termasuk ini. Setelah membuka kerangka berpikir tentang benar salah, membuka kerangka berpikir tentang baik buruk. Kalau benar salah kan ini benar ini salah. Kalau baik buruk ini baik ini buruk. Persoalannya begini, mengibarkan bendera One Piece itu baik atau buruk? Kan gitu kan? Kan bukan benar atau salah, tapi baik atau buruk. Kalau benar atau salah itu
saya mengibarkan bendera One Piece, benar atau salah? Bahwa saya mengibarkan. Kalau saya betul-betul mengibarkan berarti benar kan gitu kan? Benar saya mengibarkan maksudnya. Tetapi persoalannya adalah kalau saya mengibarkan bendera One Piece ini baik atau buruk nah gitu. Nah, persoalannya sekarang baik buruk itu orang belum tahu standarnya seperti apa. Standarnya seperti apa. Nah, ini yang perlu dibongkar. Bongkarnya gini. Baik buruk itu sebenarnya universal tidak? Kalau benar salah itu universal. Benar salah. Benar salah universal nggak? Benar salah universal nggak? Benar salah universal nggak? Universal kan? Universal. Contoh, aku memegang buku Indonesia Gelap. Benar atau salah? Benar. Benar tuh, universal kan? Mau jenengan orang kafir, orang Muslim, orang kulit hitam, kulit putih tetap akan mengatakan benar kan? Karena kebenaran itu universal. Tapi kalau baik buruk itu sifatnya itu tidak universal. Ada orang yang menyangka bahwa baik buruk itu universal. Orang pokoknya kalau yang namanya baik itu ya semua baik. Buruk semua buruk. Ternyata tidak. Contoh ya. Orang ramah itu baik atau buruk? Baik. Di sini. Di sini. Di Rusia tidak. Oh ya? Ya, orang ramah itu dicurigai. Kalau nggak percaya browsing aja. Ada maunya gitu ya? Iya, ada maunya. Orang nggak kenal tiba-tiba ramah itu dicurigai. Kalau di sini kan baik kan. Ngasih tips. Ngasih tips. Baik atau buruk? Harusnya baik, sedekah kok. Kalau di sini baik. Di Jepang buruk. Kamu nggak menghargai. Saya itu udah digaji sama Risto saya. Gitu. Ini ngasih itu maksudnya apa? Malah ngece gitu ya. Itu makanya baik buruk itu kan relatif tergantung asumsinya. Tergantung nilai yang dipakai. Tergantung kesepakatan yang dipakai. Jogja sama Medan mungkin beda. Standar kebaikannya beda Jogja sama Jawa Timur mungkin standar baiknya beda gitu kan. Bahkan antar agama itu standar baiknya beda. Ya, benar. Orang banyak mengatakan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Benar? Pernah dengar kan? Iya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Betul atau salah? Iya, betul ya. Betul? Betul? Betul nggak? Kebaikan bukan kebenaran ya. Kebaikan versi masing-masing. Iya, versi masing-masing. Kebaikan versi masing-masing. Sekarang gini ya. Bulan Dzulhijjah kita nyembelih sapi. Baik atau buruk? Baik kan? Baik. Di mata orang Hindu tidak baik. Oh iya. Nyembelih dewa. Iya kan tunggangannya Dewa Siwa. Sapi itu. Minum wine. Baik atau buruk? Bagi kita buruk. Minum khamar. Kalau orang Katolik di misa Paskah minum wine, baik atau buruk? Iya. Baik bagi mereka. Menurutnya. Jadi baik buruk itu bukan sesuatu yang universal. Baik buruk itu regional atau lebih ke ini ya, peradabannya masing-masing atau agama masing-masing atau jadi standar baik buruk Kristen itu ada. Standar baik buruk Hindu itu ada, standar baik buruk kapitalis itu ada, standar baik buruk komunis itu ada. Contoh ya, jenengan mau buka bisnis, modalnya ngambil utang di bank, baik atau buruk? Buruk. Menurut siapa kan itu? Menurut Islam buruk, itu riba. Itu. Menurut kapitalis di mana buruknya? Iya juga sih. Karena gini, karena standar buruk kapitalis dan Islam beda. Itu yang kemudian perlu disadarkan. Kalau standar benar salahnya belum benar, standar baik buruknya belum benar, ini susah untuk dibuka mindsetnya. Oke. Nah sekarang standar baik buruk, kita ke standar baik buruk. Persoalannya adalah di standar baik buruk yang tidak universal tadi, mana yang benar? Standar buruk mana ya? Standar baik buruk mana yang benar? Jenengan itu mau mengikuti standar baik buruknya siapa? Kalau kita Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbuka yauma idzi yasdurun nasu astatal yura fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebaikan meskipun sebesar zarah, fama ya'mal misqala maka dia akan mendapatkan balasannya. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat amal keburukan meskipun kecil dia akan mendapatkan balasannya. Itu baik buruk versi siapa? Yang akan mendapatkan balasan surga itu orang yang melakukan kebaikan kan? Kebaikan versi siapa persoalannya? Iya kan? Iya benar. Versi siapa menurut jenengan? Kebaikan versi yang menurunkan ayatnya lah kan? Yang menurunkan ayatnya kan Allah kan? Iya. Ya baik buruk versi Allah kan? Baik buruk versi Allah itu apa? Syariatnya. Syariat. Baik buruk versi Allah itu syariat. Sesuatu yang sesuai syariat sudah itu mutlak baik. ya. Sudah jelas. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib itu jelas baik. Sunnah baik. Mubah itu baru biasa-biasa saja. Makanya nanti kalau di dalam Islam itu ada halal, ada thayyib. Kalau barang ya, kalau barang itu kan halal haram. Kalau perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau perbuatan. Kalau barang kan halal haram, cuma begitu, cuma mubah sama haram kan begitu aja kan. Nah, kita itu diperintahkan makan makanan yang halal. Lagi thayyib. Nah, halal itu urusannya adalah batas antara halal atau haram. Misalnya babi haram. Kambing halal, sapi halal, kelinci halal gitu, kucing haram kan gitu kan. Nah, persoalannya di antara yang halal ini ada yang thayyib. Nah, itu di area mubah. Di area mubah. Jadi makan yang tidak thayyib itu dosa atau tidak? Tidak. Tetapi akan lebih baik ketika kita milih yang thayyib. Nah, gitu. Jadi ada layering di situ. Nah, kembali ke pembahasan kita. Maka kemudian ketika kita mau membongkar mindset yang sudah terkunci tadi, bongkar dulu standar benar salahnya, bongkar dulu standar baik buruknya. Setelah itu baru kita tunjukkan, oke, sekarang yang benar ini benar atau salah? Ini benar atau salah? Kalau buktinya seperti ini benar atau salah? Tentang sejarah misalnya. Contoh yang sering saya ungkapkan di forum kita, pasal akhir zaman yang kita rombak jadi pasal peradaban ini. Contoh ya. Pendidikan untuk pribumi di dalam politik balas budi Belanda itu baik atau buruk kan gitu kan? Baik atau buruk. Saya bisa tunjukkan buktinya kan gitu. Ya di forum-forum kita kan sudah sering kita tunjukkan. Pakai logika juga bisa. Bagaimana mungkin satu entitas penjajah mendidik jajahannya dengan niat baik? Itu kan sudah pertanyaan yang logis kan. Nah, gitu-gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah bongkar standar benar salahnya, standar baik buruknya, baru kita bisa buka pikirannya diganti dengan sesuatu yang benar gitu. Nah, tetapi tidak semua orang yang sudah dibongkar, tidak semua orang mau untuk dibongkar. Persoalannya gitu. Tidak semua orang mau untuk dibongkar. Ada orang yang tidak mau. Bukannya dia tidak tahu kebenaran. Sudah tahu bahwa jenengan katakan kebenaran pada saya. Tapi saya tetap ngeles. Ada nggak yang seperti itu? Nah, biasanya yang seperti ini itu karena ketahan kepentingan. Benar. Ketahan kepentingan. Misalnya pekerjaan saya di situ gitu. Saya dapat duitnya dari situ, saya makannya dari situ, maka saya cenderung untuk menutup kebenaran itu. Walaupun di tengah orang-orang yang punya prinsip yang kuat, ini bisa jadi kepentingan itu ditinggalkan. Kan ada yang seperti itu. Oh iya tuh, ternyata gitu tuh. Akhirnya kehidupan dia misalnya dia kerja di bank gitu ya, kan sudah banyak teman-teman kita yang akhirnya keluar walaupun kehidupannya di situ kan, karena apa? Dia punya prinsip yang kuat. Tetapi persoalannya tidak semua orang itu punya prinsip sekuat itu. Nah, orang-orang yang punya prinsip kuat itu bisa kita dakwahi secara pemikiran seperti ini. Orang-orang yang tidak punya prinsip yang kuat itu memang tidak diselamatkan dengan dakwah. Oh gitu ya? Ya, diselamatkan dengan sistem. Jadi ada orang-orang yang bisa diselamatkan dari riba tadi dengan dakwah. Tapi ada yang tidak. Nah, yang tidak ini menyelamatkannya pakai apa?
sistemnya diubah gitu kan, sehingga tidak ada lagi riba. Maka orang-orang yang tidak bisa terselamatkan dengan dakwah itu mau tidak mau selamat dengan kita mengubah sistem ini. Iya. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Saya jadi ingat juga Tat, bahkan zaman Rasulullah SAW dulu juga seperti itu ya Tat. Udah jelas-jelas Quran ini kebenaran dan kafir Quraisy pun tahu bahwa ini benar. Tapi mereka menolak itu ya Tat. Wah, luar biasa. Akhirnya simbol-simbolnya bisa kita jahit benang merahnya sehingga akhirnya bisa ketemu hikmahnya ya yang bisa kita ambil di perbincangan malam hari ini. Mungkin ada sedikit tanya jawab mungkin Tante ya. Oke. Mau menambahkan juga boleh. Teman-teman pasti punya informasi lain ya. Teman-teman mungkin ada informasi lain atau mungkin mau tanya, mau apapun itu silahkan. Sehingga nanti perbicaraan malam hari ini bisa makin lebih interaktif. Ya. Monggo teman-teman mungkin yang merasa nakama juga silahkan. Ya, silahkan. Monggo. Oh, langsung aja. Iya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya, menarik nih. Jadi pertanyaannya kita sebagai umat muslim pun jadi perlu nggak sih kita ikut-ikutan, ya mungkin ada orang bilang FOMO gitu kan, dan menggunakan keviralan bendera Jolly Rogers ini untuk menjadi sebuah jembatan dakwah gitu ya. Jadi uslub atau strategi, dan bahkan apakah itu tuh diperbolehkan atau enggak kayak gitu. Monggo silakan Tat. Ya, seperti yang kita bicarakan di awal ya. Riding the wave. Kita itu menunggangi gelombang. Ada gelombang sedang menuju ke sana. Itu tidak kita tabrak gitu, tidak kita tabrak, tapi kita tunggangi. Kita naik selancar, bayangkan ada gelombang besar gitu kan. Kemudian kita berselancar di sana, mengikuti gelombang besar itu, tetapi tidak tergulung oleh gelombang. Oh, itu gitu. dia kuncinya. Tidak tergulung oleh gelombang. Kuncinya begitu. Nah, ini kita sering mengalami hal-hal semacam ini. Ada arus besar. Terus kalau kita arus besar itu kita hadang, harus tahu sendiri pasti kegulung gitu kan. Misalnya ya salah satunya arus besar ini, arus besar bendera Jolly Roger-nya One Piece. Kita cara menghadapinya dengan pasang badan itu, wah haram, bla bla bla, ya tergulung itu, asli itu, asli kegulung. Yang bukan berarti kegulung itu salah ya, bener itu loh, bener tapi kegulung, persoalannya kan gitu. Maka akan lebih bermanfaat ketika kita menunggangi gelombang itu. Tetapi sekali lagi jangan sampai tergulung. Nah, dalam kasus ini memang bendera One Piece itu, bendera Jolly Roger itu bukan bendera yang kemudian mencerminkan kita gitu. Mencerminkan kita sebagai muslim gitu. Kalau kita mengibarkannya yo ngopo gitu loh. Tetapi yang kita lakukan adalah ada fenomena menarik. Fenomena kesadaran masyarakat. Nah, fenomena kesadaran masyarakat ini mari kita arahkan ke arah yang benar. Nah, gitu loh. Mari kita arahkan ke arah yang benar. Jadi bukan kemudian dihantam, tetapi diarahkan menuju yang benar. Salah satu contohnya ya malam ini kan gitu ya. Kita tidak sedang memukul gitu kan, tetapi sedang menunggangi itu untuk ini loh ternyata ada hal ini. Walaupun nanti ujung-ujungnya tetap kita akan sampaikan. Mbok ya daripada mengibarkan bendera itu mending mengibarkan bendera Rasulullah saja kan gitu. Tetapi kan tidak dengan di depan tiba-tiba saja dengan superhero-nya kan gitu. Tetapi kalau kita lakukan dengan smooth gitu kan, apalagi saya sesungguhnya nyari tadi itu, saya betul-betul nyari bahwa bendera Jolly Rogers itu olok-olokan orang Barat atas Arroya, dan kodonya nggak ketemu gitu. Padahal saya sudah dapat literasinya gitu. Kalau ketemu, kan saya pengen menjadikan itu sebagai aslinya itu Arroya gitu. Ayo kita pakai yang aslinya yuk gitu loh. Maksudnya itu mau ya seperti itu, tapi tidak dapat itu. Nah, maksudnya seperti itu. Artinya gini,
sesuatu yang salah itu gini. Saya Bahasakan. menukil Menukil. tulisannya Mas Pompi. Tulisannya Mas Pompi di Iya, Facebook tentang pendakwah itu menjadi katalis, Iya. bukan menjadi hakim. Nek hakim itu menjudge, kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah. Itu hakim. Kerjaannya hakim itu begitu. Kalau pendakwah kerjaannya menjudge bukan? Enggak. Bukan. Bahwa dia punya judge itu iya gitu. Iya. Tetapi dia tidak sedang bekerja sebagai judge. Sadarilah, kita pendakwah itu tidak sedang bekerja menjadi judge, tidak sedang bekerja menjadi hakim. Tetapi apa? Sedang bekerja untuk menyadarkan dia. Ketika orang yang salah ini kan kembali ke pembahasan kita. Orang ini salah karena apa? Karena tidak sadar. Lah kalau orang tidak sadar kita judge, itu kapan bisa sadarnya kan gitu kan? Malah mental dia. Malah mental. Lah orang yang tidak sadar ini disadarkan. Ini pekerjaannya pendakwah itu begini. Jadi menyadarkan, bukan menjudge. Beda ceritanya kalau kita sedang berperan menjadi hakim. Misalnya, jenengan dituduh mencuri oleh orang lain itu kan. Saya hakimnya, buktikan dulu kan gitu kan. Ya benar atau salah gitu. Kalau ini kan kita tidak sedang menjadi hakim. Lah, kalau kita ini sedang menjadi pendakwah, bukan sedang menjadi hakim. Terus kita berperan sebagai hakim, itu pasti akan menghantam gelombang tadi, menghantam gelombang. Kontraproduktif. Gitu. Nah, kontraproduktif. Nah, ini yang perlu disadari pengemban dakwah itu seperti ini. Maka tetap akan kita arahkan ke pemahaman yang benar, tetapi tidak dengan cara menantang gelombang. Karena kalau sudah menjadi gelombang besar itu tidak bisa kita melawannya. Sekarang bayangkan, mohon maaf ini, orang seluruh dunia membawa bendera Palestina yang warna-warni itu. Terus kita mengatakan itu bendera nasionalisme, bla bla bla. Kita yang dapat itu, yang kena duel, walaupun itu benar gitu. Walaupun itu benar. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mendeliver itu dengan tepat. Nah gitu Mas. Saya pikir dapat ya, poinnya dapat ya. Ya, jadi memang kita perlu strategi ya supaya jangan terlalu belak-belakan juga, tapi jangan terlalu hanyut juga. Memang itu perlu perlu wawasan dan kontrol diri juga, karena ada yang berpendapat bahwa kalau kita jadi ikutan, wah dianggap FOMO, sehingga kita bisa jadi ikut hanyut, ikut gelombang tadi ya. Bagus itu tadi analoginya, kita riding the wave ya, bagaimana caranya supaya kita tetap berada di atas kayak gitu. Kira-kira sudah terjawab Mas ya? Oke, siap. Pokoknya yang lain ada? Silakan. Monggo dari yang Ahmad mungkin ada pertanyaan. Silakan. Gak apa-apa, gak usah kusak-kusuk, langsung aja ditanyakan di sini. Gak harus yang berkaitan dengan acara juga sih. Kalau misalkan ada pertanyaan di luar itu silakan sih. Monggo. Nah, monggo Mas. Ya, maju aja. Biar dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Doni. Saya izin bertanya. Tadi saya tertarik dengan bahasan tentang baik dan buruk ya. Saya mau bertanya ini tentang baik dan buruk dalam kita bersosialisasi dengan sama manusia gitu. Saya enggak tapi saya langsung contohnya aja. Misalnya gini, saya kan ini cuma contoh, bukan saya punya teman gitu. Teman saya itu dia mohon maaf bodoh dalam hal fotografi misalnya. Nah, saya itu karena saya teman yang baik, saya pengen dia itu pintar dalam fotografi dengan cara saya itu ngejek gitu. Wah, kamu bodoh gitu. Kamu dulu nggak pintar. Nah, harapan saya, niat baik saya kan biar dia pintar, harapan saya biar dia tersinggung lalu dia mencoba untuk tak buktikan terpacu gitu. Nah, tapi menurut dia itu saya kan kejam ngatain gitu. Nah, gitu. Nah, itu tuh dalam Islam itu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk gitu ya. Dan bagaimana itu dalam hukum Islam, dan jika saya yang salah
saya harus bagaimana, dan jika saya yang benar bagaimana saya mengasih tahu orang itu bahwa niat saya itu baik gitu. Ya dalam semua konteks seperti itu. Misalnya teman saya juga ada yang mohon maaf agak laki-laki agak apa ya, Melambai. banci gitu. Tak anu bencong nganu biar goal saya itu biar dia marah dan kelihatan laki-lakinya, dan biar dia normal kembali dan orang tuanya itu enggak sedih lagi gitu. Nah, itu bagaimana gitu. Siap. Ya, terima kasih Taden. Oke, siap. Menarik ini pertanyaan. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa buku menarik juga ini. Oh, iya. Karena kita membahas tentang kegelapan Indonesia, ada buku Indonesia Gelap. Wah, Buku Indonesia Gelap ini kumpulan dari beberapa penulis. Salah satunya saya. Ada saya, ada Mas Hanafi, ada Mas Hasbi, ada Faisal Salatullahi, ada Husain Matla, ada Ustadz Usman Zaid, macam-macam. Masya Allah. Dari kumpulan, jadi beberapa penulis kita waktu Ramadan itu bikin grup WA membahas ini kita akan bikin buku Indonesia Gelap. Kerangkanya begini, terus dibagi-bagi. Nah, saya dapat bagian ini, saya dapat amanah dari penerbitnya suruh bawa 10, ini tinggal 4. Wih, Nah, monggo kalau ada yang mau membeli, harganya nantilah. Saya tidak sebutkan sekarang. Kemudian ada bukunya Mas Fier. Mas Fier itu ada di situ, nanti bisa minta tanda tangan langsung ke sama penulisnya. wih. Judulnya Mencari Arah Melawan Arus. Nah, ini pemikiran-pemikiran Mas Fier menarik untuk menjawab subhat. Menjawab subhat. Ada kata pengantar saya di sini. Ada pengantar saya. Kata pengantar saya kalau nggak salah, saya itu nulis apa ya Mas Fier? Saya kok lupa. Tersesat di rimba kuut. Pengantar saya di sini tersesat di rimba kuut. Maksudnya bagaimana? Hari ini itu kita banyak disesatkan oleh kuut sebenarnya. Jadi mindset kita itu bukan dibangun oleh standar kebenaran yang kita bahas tadi, tetapi disetting oleh kuut. Disetting oleh kuut. Misalnya contohnya, lah ini kan sudah kesepakatan ulama. Nah, itu kan kuat. Iya. Nah, kemudian ini jadi dalil. Benar. Jadi akhirnya bukan dalil tapi dalih gitu. Iya. Pembenaran. Maka kita itu sekarang itu sedang tersesat di rimba kuat. Iya. Lah, Mas Fier ini mencoba membongkar kesesatan kuat itu dengan menarik. Nah, jangan bisa. Dan tentu saja novel saya yang biasanya yang masih belum habis. Iya. Baik, tadi ya soal menyampaikan kepada teman ya. Tadi kan di dalam Islam kan ada dua standar bukan dua standar, maksudnya gini. Soal baik buruk di dalam Islam, kalau benda itu halal haram. Kalau perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi nanti di yang mubah itu ada yang thayyib, ada yang tidak gitu ya. Yang di yang mubah itu ada yang thayyib, ada yang tidak. Nah, sekarang kembalikan ke situ dulu. Misalnya mengejek teman itu hukumnya apa? Gitu. Hukumnya sunnah, wajib, atau mubah, atau makruh gitu kan. Nah, nanti dihubungkan aja ke situ. Kita dapat hukumnya. Tetapi kalau nanti dapat mubah, misalnya ya, mengejek dalam rangka untuk menyemangati misalnya gitu. Katakanlah saya enggak tahu. Katakanlah ini masuk di mubah gitu ya. Persoalannya mubahnya ini tepat atau tidak? Jenengan kan gini. Tadi mengejek ke teman ya soal fotografi itu loh. Harapannya apa? Harapannya akan menjadi cambuk, kemudian dia bersemangat bisa membuktikan itu. Yeah. Itu asumsi jenengan. Hasilnya gitu nggak? Gitu nggak? Bangkit nggak? Lumayan. Nah, berarti oke, bisa dipakai. Tapi mungkin nggak di waktu yang lain orang yang dikritik dengan cara seperti itu justru down. Mungkin kan? Maka apa yang menyebabkan itu? Mengapa ada orang yang dikritik dengan cara seperti itu, ada yang down, ada yang justru up? Itu kan karakter orangnya. Yeah. Maka jenengan itu sebelum melakukan treatment itu kenali dulu orangnya. Benar. Kalau orangnya itu model sing gampang putus asa gitu ya,
di treatment seperti itu bukannya bangkit malah jatuh itu gitu. Malah mental Malah illness. malah mental illness gitu. Nah gitu ya. Jadi artinya strategi itu bergantung pada realitas yang dihadapi. Termasuk di dakwah sebenarnya. Iya, iya, iya. Strategi ini bergantung realitas yang dihadapi. Beda realitasnya, beda strateginya. Strategi dengan torikoh beda ya. Torikoh itu metode, nanti pembahasannya lain lagi. Nek torikoh nggak boleh dilanggar gitu. Tapi kalau strategi, uslub, cara itu boleh berubah. Mubah-mubah aja. Nah ini melihat realita. Torikoh uslub ini melihat realita, strategi itu melihat realita. Maka kembali ke pertanyaan yang jenengan ajukan tadi, itu baik atau buruk? Kalau berdampak menjatuhkan dia jelas buruk. Kalau berdampak membangkitkan dia jadi baik. Maka motivasi jenengan yang model seperti itu relatif bisa baik bisa buruk tergantung responnya. Maka jenengan ukur dulu orangnya sebelum melakukan kritik itu, ukur dulu orangnya. Kalau orang ini memang bisa didevelop dengan cara kritik, maka kritik kepada dia akan baik. Ketika kritik itu menyebabkan dia down, berarti kritik itu menjadi tidak baik. Belum pertimbangan kedekatan pertemanan juga. Pertemanan juga. Jenengan belum kenal apa-apa, tiba-tiba wah pelek banget langsung diplok. Nah itu. Jadi menjadi sangat relatif ya, tergantung pada konteks kondisi. Saya pikir itu. Siap. Masya Allah. Pembahasannya jadi bisa kemana-mana ya, bisa ke realita kehidupan sehari-hari malahan. Monggo yang lain, silahkan ada. Siap. Monggo Mas, maju aja nggak apa-apa. Biar makin guyup. Santai. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya kan tadi barusan lihat secara bahasa bahwasannya arti bahasa dari One Piece kan satu potongan. Nah, tapi kalau dilihat-lihat dari alur cerita animenya ataupun fenomena realitas yang terjadi saat ini itu kan kayak susah untuk memahami dari kata bahasa ke mana realita. Mungkin Ustadz bisa menarik dari mana bahasa ke mana realitas. Mungkin sekian. Yang One Piece itu tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. One Piece itu di dalam konteks film itu ya, atau anime itu peninggalan dari si The Rogers. Jadi One Piece itu adalah harta yang ditinggalkan oleh The Rogers, diistilahkan oleh One Piece oleh si The Rogers itu sendiri gitu. Apa kaitannya dengan realita kita? One Piece itu kan sesuatu yang sedang hilang dalam konteks film itu ya. Sesuatu yang sedang hilang, yang sedang diperjuangkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Siapa Luffy dan kawan-kawan? Orang yang sadar tentang Void Century. Gitu. Nah, Void Century ini adalah kondisi masa lalu yang kemudian akan terwujud kembali dengan ditemukannya One Piece. One Piece itu ya hanya satu-satunya itu maksudnya aku nggak tahu kenapa memilih kata itu si pengarangnya. Yeah. Tetapi yang pasti One Piece itu mewakili sebuah gagasan tentang kebangkitan kembali Void Century gitu. Yeah. Realitas kita ya kita sedang menunggu itu, sama bukan menunggu ya, memperjuangkan itu. Ya. Seperti halnya Luffy dan kawan-kawan, kita itu sedang memperjuangkan itu bersama nakama-nakama yang lain. Gitu ya Mas. Nah itu kalau sekarang gini, saya sekaligus menanggapi yang Mas Aryo tadi sampaikan soal otak-atik gaduk. Yeah. Soal otak-atik gaduk. Mau dibilang otak-atik gaduk ya tapi gini. Sebenarnya bukan otak-atik gaduk. Orang ini kan film ya, film, cerita, fiksi. Selain ini ada cerita sinetron, ada novel.
seringkali novel itu bukan seringkali. Novel itu datangnya dari mana? Ide novel itu datangnya dari mana? Si penulis kenapa bisa menulis itu? Datangnya dari mana gagasannya? Nggak mungkin dong dari sesuatu yang tidak ada kemudian tiba-tiba ada. Kenapa tidak mungkin? Karena akal manusia itu tidak mungkin memikirkan sesuatu yang belum pernah dia alami, yang belum pernah dia ketahui, tidak mungkin. Dia pasti akan menuliskan, mengekspresikan sesuatu yang pernah dia tahu. Maklumat asabiko. Nah, ketika siapa sih penulisnya? Oda, penulis One Piece itu menulis itu dengan segenap kompleksitasnya, pemerintahan dunia yang sedemikian rupa, food century yang sedemikian rupa, itu imajinasi dia datang dari mana? Gitu. Kan pasti datang dari sesuatu yang pernah dia baca gitu. Jadi cerita-cerita di dalam fiksi, di dalam novel, di dalam apapun itu, bahkan sinetron ibu-ibu sekalipun itu kan terinspirasi dari dunia nyata sebenarnya. Jadi kalau kemudian One Piece ini kok lekat dengan dunia nyata kita, ya karena si penulisnya juga melihat dunia nyata, sama seperti kita. Hanya dia menyampaikan itu dengan mengemasnya sebagai sebuah fiksi. Padahal sebenarnya itu adalah bagaimana dia mengamati dunia ini, terus kemudian dituliskan di dalam fiksi. Seperti itu kan. Terelie itu juga sama begitu. Dia mengamati ini keadaan dunia seperti ini, terus dia tuangkan ke dalam negeri para berdebat. Teruslah bodoh jangan pintar, gitu-gitu kan. Sebenarnya dia melihat realita bahwa nanti kemudian ada bumbu-bumbu itu iya itu. Jadi kalau kita mengkorelasikan antara cerita dengan dunia nyata, itu bukan cocokologi, tetapi justru kita itu sedang membaca sebenarnya si penulis ini terinspirasi apa sih, nah, gitu. Kalau saya melihatnya dia terinspirasi dari itu. Tetapi memang gini, gagasan tentang kebangkitan kembali satu peradaban itu tidak hanya di Islam. Semua punya konsep itu. Misalnya gini, Mojopahit itu ketika tumbang kemudian digantikan kekuasaannya oleh Wali Songo dengan munculnya Kesultanan Islam Demak dan seterusnya, itu kan ada jin Majapahit yang nggak terima. Sapa ke jenenge aku kok lali. Ada 2 jin Majapahit. Karena sedang bahas ini dari lupa yang cerita tentang Majapahit. Tapi kisahnya begini. Nanti 500 tahun lagi Mojopahit akan bangkit kembali gitu. Oh gitu. Iya. Nanti kan Mojopahit yang Hindu ini dikalahkan oleh Islam. Islam bangkit. Nah ini jin Hindu ini menyatakan nanti akan ada masa di mana dia tumbang, kita bangkit kembali. Kapan itu 500 tahun? Nah gitu. Ada gitu. Nanti lain lagi versi Yahudi. Yahudi itu punya kan gagasan Will Solomon, Mesias, bangkitnya kembali Will Solomon. Itu kan ada kebangkitan kembali kejayaan masa lalu itu di semua peradaban ada. Maka karena saya orang Islam, ya saya memahami dengan sudut pandang Islam. Boleh jadi One Piece ini dari nggak tahu cerita rakyat Jepang atau apa, saya nggak tahu. Tetapi memang kalau ini saya bandingkan dengan peradaban Islam, perbandingannya seperti itu, gitu. Tetapi bukan tidak mungkin juga bahwa dia juga mempelajari sejarah Islam. Bukan tidak mungkin, karena penulis-penulis itu untuk memancing imajinasinya ya dengan membaca. Membaca apa? Ya membaca sejarah, ya membaca. Ya karena yang menjadi menarik dengan itu ya, membaca novel, lihat film dan lain sebagainya, itu akan lebih menarik, akan semakin menarik
ketika relate dengan kehidupan jenengan. Ya, benar. Iya kan? Ya. Kalau tidak relate kan apa? Seperti tadi waktu One Piece awal-awal itu saya lihat dulu zaman dulu. Alah cerita apa ini? Tahu-tahu sekarang loh kok relate banget nih. Jadi benar, tertarik benar. sekarang Iya, malah. iya. Yang tadinya tidak tertarik jadi Iya. tertarik. Nah, Benar. saya pikir itu. Sedikit nambahin, mungkin kalau di versi Islam One Piece-nya berganti nama jadi One Ummah ya, Ustaz? Wah. Masya Allah. Monggo lainnya ada lagi, silakan. Monggo Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz untuk menambahkan yang Mas tadi. Oh ya, boleh silakan. Untuk baik dan benar ya Mas. Jadi itu sifatnya universal seperti yang dikatakan Ustadz tadi bahwa baik dan benar itu universal. Tidak hanya baik dan benar, segala di dunia ini itu menurut saya itu universal. Pasti kan berpasangan, ada baik dan benar, salah dan benar, sedih dan senang itu pasti universal menurut saya Ustadz. Jadi untuk memahami seseorang benar yang dikatakan Ustadz itu kita dulu. Dimulai dari kita dulu, dan untuk mengenali seseorang kita harus kenal karakteristik teman kita dulu. Nah, itu ada aliran filsafat itu namanya stoik. Jadi dalam stoik itu pengenalan diri. Jadi untuk sebelum kita berinteraksi dengan seseorang kita kenali dulu kita diri sendiri dulu. Jadi kita bisa memahami orang itu seperti apa. Dan untuk musuh stoik sendiri itu adalah ego sendiri. Jadi kita harus mengalahkan ego kita sendiri untuk bisa mengendalikan orang. Jadi untuk baik dan benar kita harus paham dulu, oh orangnya seperti apa ini, seperti yang dikatakan Ustadz tadi, karakteristik orang itu sendiri. Itu untuk timbulnya rasa kebijaksanaan dalam kita bersikap. Karena kalau kita menurut kita baik, belum tentu menurut orang benar juga, baik juga gitu. Terus pertanyaan saya Ustadz, untuk tentang baik dan benar juga, kita hidup di suatu negara Ustadz, pasti ada suatu pemimpin yaitu presiden. Nah untuk kita baik dan benar itu pasti sangkupannya apa ya? Siapa yang menentukan baik dan benar itu pasti kan pemimpin. Nah, apakah kita sebagai orang yang biasa gitu Ustadz, yang kita di bawah seorang pemimpin itu bisa menentukan sendiri baik dan benar itu, dan apakah rakyat seperti kita biasa itu bisa mengubah baik dan benar yang dari pemimpin itu sendiri? Kalau saya mengambil dari suatu kasus, misal kita di suatu pengadilan pasti dipimpin oleh hakim. Dan apakah keputusan suatu hakim itu baik dan benar bagi semua orang di situ? Baik, begitu Ustadz, terima kasih. Ya, menarik ini. Pertanyaannya filosofis sekali. Baik dan benar itu apakah bisa ditentukan oleh kita sebagai personal gitu kan? Persoalannya begini. Baik dan benar kan itu kan dua hal ya. Baik dan benar itu dua hal. Baik buruk itu satu hal, benar salah itu hal lain gitu kan. Kita satu-satu. Kalau benar salah itu kita bisa menentukan nggak? Bisa nggak mengubah dari yang benar menjadi yang salah? Bisa nggak? Bisa, asal ada uangnya. Bisa, asal ada uangnya. Realitasnya nggak bisa. Realitasnya nggak bisa. Misalnya gini, Doni memegang gelas Sloki, benar atau salah? Benar. Benar? Jangan bisa mengubah kebenaran ini nggak? Nggak akan bisa toh. Kita tidak bisa mengubah kebenaran sebenarnya, kebenaran yang hakiki ya. Tetapi kalau persepsi tentang kebenaran itu bisa. Pekerjaan buzzer itu kan mengubah persepsi masyarakat tentang kebenaran itu kan, menyesatkan persepsi tentang kebenaran. Tetapi kebenarannya sendiri tidak bisa diubah kan itu kan. Oke, itu kebenaran. Makanya saya katakan tadi kebenaran itu universal. Oke, kalau kebaikan, baik buruk itu universal atau tidak? Baik buruk tidak universal. Baik buruknya Indonesia sama baik buruknya Rusia beda, ya kan? Makanya tidak universal kan? Baik buruknya Islam dan baik buruknya Kristen beda gitu kan? Baik buruknya Jawa dengan baik buruknya Sumatera beda gitu kan? Kan gitu kan? Baik buruk itu tidak universal. Baik buruk itu regional atau peradaban atau apapun itu. Artinya tidak universal. Baik bagi saya belum tentu baik bagi jenengan dan lain sebagainya. Nah persoalannya baik gini, jenengan bisa nggak? Kalau tadi kan bisa nggak mengubah sesuatu yang benar menjadi salah? Kan tidak bisa. Nah sekarang kita bisa nggak sebagai orang biasa sebelum jadi pemimpin
mengubah sesuatu yang baik, mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Sebentar, baik itu apa? Benar itu apa? Baik itu apa? Berawal dari definisi ya. Benar itu definisinya apa? Menurut saya benar adalah benar. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ada yang lain? Benar itu apa? Bagus, benar itu bagus. Luar biasa. Sini mas, sini mas, sini mas, sini. Saya kasih novel mas. Wah, luar biasa. Ini tiba-tiba berani ngomong bagus ya, mantap. Bisanya itu doang. Gitu aja dapat novel ya. Bisa bahasa Indonesia nggak? Tidak bisa, sedikit. Nah, nanti dibaca. Oke, kembali ke tadi. Baik buruk itu sorry. Benar salah. Benar itu apa definisinya? Benar itu apa? Ada yang mau jawab? Sesuai dengan kenyataan. Apa yang sesuai dengan kenyataan? Apanya? Misalnya cangkir ini sesuai dengan kenyataan nggak? Berarti ini benar atau salah? Cangkir ini benar atau salah? Benar. Terus yang salah apa? Yang salah gelas. Ini benar, ini salah gitu. Ini sesuai dengan kenyataan nggak? Sesuai? Berarti gelas benar atau salah? Benar. Yang salah terus apa? Bingung kan? Karena definisinya belum benar. Apa? Benar itu apa? Benar itu apa? Benar sesuai dengan kenyataan benar. Tapi apanya yang sesuai dengan kenyataan? Faktanya sesuai dengan kenyataan. Ini fakta atau tidak? Speaker ini fakta atau tidak? Jadi fakta speaker ini benar atau salah? Benar atau salah? Jadi belum lengkap mas. Yang lengkap itu begini. Saya katakan ya. Doni memegang handphone dengan tangan kiri. Benar atau salah? Kenapa kok benar? Apa? Fakta. Apa yang sesuai dengan fakta apanya? Ya? Persepsinya? Bukan. Informasi. Iya. Informasinya atau statement saya sesuai dengan fakta. Doni memegang handphone dengan tangan kiri, ya, itu kan statement. Oke? Statementnya sama dengan fakta? Sama kan? Maka disebut benar. Benar itu ketika statement sesuai dengan fakta. Itu benar. Rehan mencuri, itu statement. Persoalannya faktanya mencuri benar atau tidak? Mencuri hati istrinya. Nah, kalau faktanya tidak mencuri, berarti statement atau tuduhan Rehan mencuri itu salah, gitu kan? Jadi benar salah itu ada, kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Tuhan itu ada, itu pernyataan. Oke? Faktanya ada atau tidak? Nah itu nanti butuh pembuktian. Kalau memang faktanya ada, berarti pernyataan ini benar, gitu kan? Nah, benar salah itu gitu. Maka benar salah itu sifatnya universal. Ketika saya mengatakan di tangan kanan Doni ada sebuah handphone, itu universal. Mau kulit macam apapun, agama apapun akan mengatakan sama, benar gitu kan? Karena kebenaran itu universal. Tetapi kebaikan tidak universal. Kebaikan itu beda-beda. Saya jenengan ya ngundang bapak jenengan dengan sebutan nama. Jo, bejo. Padahal bapak jenengan bejo. Jo. Kalau di Jawa jenengan dibilang rasopan karo wong tua gitu kan. Tapi di Amerika biasa aja. Manggil bapaknya dengan namanya biasa aja. Tidak disebut orang yang buruk kan? Kalau di sini disebut orang yang buruk. Karena apa? Karena baik buruk itu tidak universal. Baik buruk itu regional. Walaupun ada baik buruk nanti yang relatif sama gitu ya. Misalnya jujur. Jujur itu mau di Indonesia, mau di mana itu
Acur. mengatakan faktanya gitu kan. Termasuk jujur sama istri ya. Waduh, curhat ya Tat. Loh, sekarang gini, bukan jujur sama istri, gini ya. Ada suami istri sedang bertengkar. Suaminya cerita sama jenengan. Istri saya itu tidak pernah masak. Gini disampaikan jujur kan, jujur. Istrinya cerita sama istri jenengan. Suami saya itu tidak pernah ngasih belanja misalnya gitu. Ngasih belanja 5.000 aja untuk beli rokok sendiri dan lain sebagainya. Terus jenengan sama istri ngobrol. Jenengan kan tahu. Terus jenengan ketemu sama yang jenengan akan jujur nggak? Kemarin istrimu cerita. Itu jujur loh. Baik atau buruk? Duh, belum tentu baik loh. Belum tentu baik. Jadi memang relatif. Baik buruk itu relatif. Tetapi persoalannya di antara yang relatif itu bisa nggak kita ukur mana yang benar mana yang salah? Di antara kebaikan yang relatif tadi dan keburukan yang relatif tadi, bisa nggak kita ukur mana yang benar? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Jawabnya bisa. Karena apa? Benar salah itu ada ukurannya. Ukurannya apa? Kesesuaian dengan realita. Statementnya sesuai nggak sama realita? Saya kasih contoh. Ini contoh klasik yang sudah saya berikan berkali-kali di forum-forum saya tentang standar baik buruk yang benar. Contoh ya, di Jogja ada banyak kampus. Kemudian ada satu mahasiswi dari kampus tertentu, dia ngajak cowoknya, tentu saja belum nikah kan. Kalau sudah nikah namanya suaminya, bukan cowoknya. Ngajak cowoknya ke kos-kosan. Di kos-kosan itu sampai jam 3 malam, bahkan pintunya ditutup. Digerebek sama Pak Duko. Dia. Ngapain kalian berdua? Belajar kelompok, Pak. Belajar kelompok loh ini, belajar kelompok. Baik loh belajar pelajaran kelompok. Biologi. Terus di gelandang itu, muda-mudi mahasiswa-mahasiswi yang berdua-duaan tadi di gelandang, dibawa ke balai desa. Dalam kasus ini, mahasiswa-mahasiswi tadi itu orang yang buruk, ya, orang yang buruk. Pak Dukuh orang yang baik. Di Prancis kejadiannya mirip. Ada orang punya apartemen disewakan, yang nyewa mahasiswi juga, ngajak cowoknya juga. Yang punya apartemen yang nyewain tadi dia Muslim. Berdua tuh didodok, dibawa ke kantor polisi. Yang salah siapa? Yang punya. Yang buruk siapa? Apartemen. Beda kan? Kejadiannya sama kan? Yang baik siapa, yang buruk siapa bisa jadi berubah. Yang benar yang mana? Baik buruk versi Jogja atau baik buruk versi Prancis? Yang mana? Sebelum itu kita lagi-lagi definisi dulu. Definisi baik itu apa? Kalau definisi benar kan tadi kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Itu definisi kebenaran. Kalau definisi kebaikan apa? Seseorang kok bisa disebut baik itu apa? Memberikan dampak positif. Memberikan dampak positif. Jenengan menghamili istri jenengan itu dampak positif. Baik atau buruk? Ya baik lah tentu saja. Tapi kalau yang masih pacaran, buruk. Padahal dampaknya positif loh Mas. Itu tes pack-nya yang positif, Tat. Oke, kembali lagi. Berarti baik buruk itu apa? Kebaikan itu apa? Saya langsung biar nggak kelamaan ya. Kesesuaian antara perbuatan dengan nilai moral, nilai agama, nilai apa, pokoknya value yang digunakan. Orang berbuat baik, orang disebut baik ketika perbuatannya sesuai dengan norma yang berlaku. Ini disebut baik. Kalau dia menyelisihi norma, dia akan disebut orang yang buruk. Di perempatan traffic light lampunya pas merah,
Normanya apa? Berhenti. Diterobos. Nah, ini buruk. Karena apa? Perbuatannya tidak sesuai dengan norma. Nah, persoalannya normanya beda-beda. Norma Jawa sama norma Batak beda. Norma Indonesia sama norma Rusia beda. Persoalannya gitu. Norma Islam sama norma Hindu persoalannya beda. Nah, gitu kan. Norma Islam sama norma sekuler. Yang tadi contoh Prancis sama Jogja soal apa? Berdua-duaan mahasiswa tadi. Beda normanya. Oke. Maka hasilnya baik buruknya beda toh? Nah, persoalannya mana yang benar? Baik buruk versi Jogja atau baik buruk versi Prancis, mana yang benar? Bisa nggak diukur kebenarannya? Kalau bisa, yang diukur apanya? Perbuatannya sama, ya kan? Yang beda apanya? Tempatnya. Yang beda bukan tempatnya, nilainya. Oh, nilainya, ya. Value-nya kan yang beda kan? Value-nya, Yang beda value-nya kan? Alat ukurnya kan yang beda. Nah, berarti yang diukur alat ukurnya. Yang diukur adalah alat ukurnya. Standar nilainya, standar normanya yang diukur, oke? Nah, sekarang saya contohkan. Standar norma di Jogja yang dipegang oleh Pak Dukuh tadi standar norma apa? Standar norma yang digunakan di Prancis itu standar norma apa? Nah, itu yang dibongkar itu. Oke, standar norma Jogja apa? Katakanlah pakai standar norma Islam. Pak, saya tidak berzina kok, Pak. Loh, saya nggak tahu jenengan berzina atau enggak, saya nggak tahu di kamar kok, gitu kan. Tapi kan ada perintah wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Bahkan zina pun tidak, itu sudah nggak boleh. Mendekati zina aja udah nggak boleh kan. Pak Dukuh pinter duwe dalil. Wala taqrabuz zina gitu. Maka berarti Pak Dukuh menggunakan nilai Islam, menggunakan norma Islam. Yang di Prancis menggunakan norma apa? Pemilik apartemen ini buruk karena melanggar nilai apa? Nilai apa? Ya, sosial. Nilai apa? Hak asasi. Hak asasi manusia. Ya enggak? Yang dipakai di Prancis kan hak asasi manusia. Melanggar hak asasi manusia. Hak asasiku dong, aku sudah bayar apartemen. Mau aku pakai apa terserah. Ini tubuhku sendiri. Mau dipeluk siapapun terserah aku. Ini tubuhku sendiri. Ini hidupku sendiri. Mau aku apakan terserah aku. Ini hak asasiku gitu kan. Ya kan? Maka pemilik apartemen tadi melanggar hak asasiku. Gitu kan? Makanya buruk. Karena yang digunakan adalah standar nilai hak asasi manusia. Nah, sekarang kita ukur. Mana yang benar antara hak asasi manusia dan Islam? Benar itu apa? Sesuai dengan fakta. Oke? Benar itu sesuai dengan fakta. Sekarang kita ukur hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sesuai dengan fakta atau tidak? Sekali lagi, hak asasi manusia itu sesuai dengan fakta atau tidak? Contoh, hak asasi paling asasi itu hak hidup. Hak asasi paling asasi itu hak hidup. Persoalannya, hak hidup itu apakah hak asasi manusia? Hak hidup itu apakah hak asasi manusia? Jawabnya bukan, karena begini. Yang dimaksud hak asasi itu begini. Handphone ini hakku. Terserah aku mau tak pakai, mau tak jual, mau tak sedekahkan, mau tak buang, itu terserah karena ini hakku. Oke? Sekarang hidupku. Aku punya kehidupan. Hidup ini hakku atau bukan? Bukan. Kalau hidup ini hakku, aku bisa milih kapan aku memulai hidup, kapan aku mengakhiri hidup. Itu kalau hakku. Faktanya aku punya hak enggak? Enggak. Aku enggak bisa milih. Aku dipaksa lahir tahun sekian di tempat ini, hidup cuma sekali jadi WNI. Enggak bisa milih kan? Enggak bisa milih. Tekan di mau. Tekan di mas. Hak hidup. Hak hidup ya. Hak asasi. Hak asasi. Aku itu enggak punya hak asasi atas hidupku. Aku dipaksa lahir tahun berapa, dipaksa mati tahun berapa. Sekarang siapa yang bisa mengatur hidupnya? Enggak ada. Hak hidup bukan hak asasi manusia. Hak asasi paling asasi itu bukan hak asasi manusia, tapi hak siapa? Hak Sang Pencipta, hak Allah. Maka ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, ya terserah Allah dong. Kan gitu kan? Tidak bisa mengatakan ini hakku. Kok hakmu sing gawe kowe iki aku kok. Kan gitu kan? Itu logis dong. Itu logis. Yang kedua, hak asasi paling asasi setelah hak hidup.
hak atas tubuh. Sorry ya, teman-teman feminis itu mengatakan ini tubuhku, ini hakku. Mau aku pakein seperti apa, mau pakai pendek segini, mau pakai tank top, terserah aku. Ini tubuhku gitu kan. Ini hakku. Kalau kamu memaksaku, ini itu melanggar hak atas tubuhku kan gitu kan. Itu yang diangkat-angkat oleh feminis. Persoalannya, betulkah tubuh Anda itu hak Anda? Sekali lagi, kalau namanya hak itu bisa 100% menentukan, itu namanya hak. Seperti saya punya mobil, itu hak saya, terserah gitu. Handphone saya, hak saya, terserah gitu. Persoalannya, ini tubuh saya, ini hak saya bisa menentukan. Enggak bisa, faktanya. Kalau bisa menentukan, mbak-mbak itu enggak butuh skincare. Kan diatur aja, jangan menua gitu kan. Faktanya menua gitu kan. Ngerti-ngerti keriput itu terus beli skincare. Itu kan karena tidak bisa mengendalikan tubuh gitu. Tahu-tahu bungkuk, tahu-tahu mati gitu kan. Tahu-tahu badannya lemah, yang tadinya tidak encok-encok gitu kan. Yang tadinya tidak asam urat, tiba-tiba asam urat karena tidak punya hak atas tubuh. Ada zat lain yang punya hak atas tubuh kita, bisa menentukan begini dan begitu. Maka ketika zat Sang Maha Pencipta, Sang Penguasa tubuh kita itu mengatakan, wahai wanita, tutuplah dengan jilbabmu, ya terserah yang punya hak dong. Gitu. Maka Islam itu justru benar, sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Tubuhmu bukan hakmu, hidupmu bukan hakmu. Maka kalau Sang Pencipta hidupmu dan pencipta tubuhmu itu memberi aturan bagi kamu, memang dia berhak. Gitu. Itu logis. Sesuai dengan fakta. Maka saya berani katakan dengan sangat percaya diri bahwa standar baik buruk yang beda-beda itu bisa diukur mana yang benar, mana yang salah. Yang benar apa? Yang sesuai dengan fakta. Hak asasi manusia tidak sesuai dengan fakta, gitu kan. Nah, nanti hal-hal yang lebih rinci, lebih detail seperti kayak kasus tadi itu bisa kita kupas, gitu. Baik, saya pikir itu. Masih ada waktu? Sudah jam 10 lewat 10. Gimana menurut Ustadz? Apakah sudah? Nah, saya rasa sudah dicukupkan. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan alhamdulillah banget obrolan malam ini tuh yang awalnya kita sendiri sebelum memulai itu sampai bingung ini nanti mau bicara apa ya. Tapi ternyata Allah mudahkan, Masya Allah ya Tat. Jadi pembicaranya malah jadi gayeng ya. Banyak pembahasan-pembahasan yang malah mengalir dengan sendirinya, sehingga kita sendiri jadi malah arahnya bisa ke sini, bisa cair gitu loh, malah jadi memancing banyak pertanyaan ke teman-teman semua. Masya Allah, alhamdulillah banget. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Ustadz Doni, dan makasih banyak juga kepada Mas Ivan sudah membolehkan untuk digunakan tempatnya di Kopi Mataram Yamin. Insya Allah mungkin kedepannya di sini juga bagus ya Tat ya, untuk dijadikan puzzle peradaban yang insya Allah nanti kita akan kupas lagi tema-tema atau fenomena-fenomena yang relate dengan kejadian sekarang, yang ataupun tidak pun juga tidak masalah, membahas tentang peradaban ya, peradaban yang mana itu tuh bisa lebih luas lagi cakupan pembahasannya, yang tentu saja dengan khas pembahasan dari Ustadz Doni. Mungkin Ustadz ada kata-kata terakhir untuk penutup? Ya baik, apa yang terjadi hari ini dengan maraknya pengibaran One Piece, bendera One Piece itu menjadi kendaraan yang bisa kita gunakan untuk semakin menyadarkan umat tentang kondisinya. Di balik apa yang mereka kibarkan, kita punya cerita yang jenengan bisa obrolkan ketika misalnya ada teman yang mendukung One Piece itu, ceritakan aja One Piece begini, ternyata kejadian dunia nyata kita begitu, sehingga membuka kesadaran mereka. One Piece hanya sebagai pintu pembuka saja. Saya pikir itu semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang, itu datang dari kelemahan saya sebagai manusia. Jika ada al-haq, itu semata-mata datang dari Allah. Saya hanya sebagai perantara. Sebagai penutup, yang mau buku nanti silakan, mungkin bisa administrasi sama istri saya. Gitu guys. Maturnuun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Masya Allah, alhamdulillah.
Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah sampai jumpa lagi di pertemuan puzzle peradaban selanjutnya. Saya Arya Pamungkas sebagai host malam ini undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.